Halo semuanya, ini adalah rangkuman anime Rokudenashi Majutsu full episode. Seorang wanita bernama Sistine saat itu sedang berangkat menuju sekolahnya bersama dengan temannya Rumiya. Di tengah perjalanan, mereka malah bertemu dengan pria yang berlari kencang menuju ke arah mereka. Secara spontan, Sistine langsung mengeluarkan sihir anginnya. Untungnya pria tersebut yang bernama Glenn masih baik-baik saja. Namun Glenn merasa sepertinya pernah melihat Rumiya, sehingga ia memeriksa semua tubuh dari Rumiya, yang mana hal itu membuat Sistine marah dan kembali menyerangnya. Sementara itu, di sekolah sihir, Sistine dan teman-temannya sedang membicarakan guru baru yang datang terlambat. Tak lama kemudian, guru itu pun datang dan ternyata guru mereka adalah Glenn. Glenn memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa ia adalah guru pengganti sementara yang akan mengajar mereka semua selama 1 bulan ke depan. Saat proses belajar dimulai, Glenn menyuruh mereka untuk belajar sendiri sementara dirinya akan tidur di meja. Hal itu membuat Sistine marah dan melempar Glenn sehingga Glenn kini kembali mengajar. Di tengah proses belajar yang Glenn lakukan, ada seorang siswi yang menanyakan sesuatu. Namun, Glenn menjawab agar siswi tersebut sebaiknya mencari jawabannya sendiri. Sistine yang melihatnya kini semakin marah dan mulai protes. Akan tetapi, bel istirahat pun berbunyi sehingga Glenn bergegas meninggalkan kelas. Ketika Sistine dan Rumiya sedang di kantin, Glenn mendatangi mereka untuk makan bersama. Sistine yang sebelumnya sudah kesal kepada gurunya langsung mengungkapkan kekesalannya itu. Glenn tidak menanggapinya dan malah mengerjai Sistine. Sementara itu, di ruang kepala sekolah, guru Harlem sedang protes karena guru pengganti yang datang adalah Glenn yang menurutnya tidak kompeten. Kepala sekolah mengatakan bahwa Glenn sebelumnya masuk di akademi mereka itu ketika berumur 11 tahun dan pada akhirnya keluar saat ia berusia 15 tahun. Setelah itu, keberadaan Glenn dan apa saja yang ia lakukan tidak diketahui. Akan tetapi, karena Glenn adalah rekomendasi dari Profesor Selika, ia pun tak ragu menerimanya. Profesor Selika kemudian datang sehingga membuat guru Harlem itu langsung pergi. Selika mengatakan kepada kepala sekolah bahwa apa yang Glenn lakukan di sekolah itu, entah itu baik atau buruk, maka ia yang akan bertanggung jawab sepenuhnya. Di sisi lain, pelajaran di jam kedua pun kini dimulai. Namun seperti biasa, Glenn menyuruh mereka untuk belajar sendiri, begitupun saat di jam selanjutnya. Sistine yang sudah sangat kesal akhirnya mengatakan bahwa ia akan melaporkan guru Glenn, sebab ia berasal dari keluarga bangsawan yang memiliki pengaruh besar dalam akademi sihir itu. Glenn yang mendengarnya malah sangat senang dan menyuruh Sistine agar segera melaporkannya kepada ayahnya. Sistine malah membuka kaos tangannya dan melemparkannya kepada guru Glenn, yang mana itu menandakan kalau Sistine menantang guru Glenn untuk berduel. Seketika, Glenn langsung mengingat seseorang yang mirip dengan Sistine dan akhirnya menerima duel tersebut. Para siswa sangat terkejut karena sebelumnya tidak pernah terjadi duel antara siswa dan guru. Saat akan memulai duel, guru Glenn mengatakan agar mereka hanya boleh memakai sihir shock blood, sebab ia tak ingin melukai Sistine. Untuk itu mereka hanya boleh memakai 1 sihir saja. Para siswa berpikir bahwa guru Glenn pasti yang akan menang. Menurut salah satu siswa, sihir shock blood adalah sihir pertahanan yang menggunakan listrik. Dalam pertarungan asli, pemenangnya ditentukan siapa yang bisa merapal dan meningkat mantra dengan cepat. Guru Glenn pasti sangat percaya dengan kecepatannya, apalagi ia adalah penyihir yang diakui oleh Profesor Selika. Namun yang terjadi, Sistine ternyata dengan sangat mudah mengenai guru Glenn. Bahkan berkali-kali guru Glenn meminta pertarungan ulang, Sistine masih saja memenangkannya. Pada akhirnya, Glenn mengatakan bahwa ia akan menganggap pertarungan mereka hari ini hasilnya seri. Untuk itu,
ia pun segera melarikan diri. Para siswa berpikir bahwa Guru Glenn sepertinya tidak bisa mengucapkan mantra sihir dengan benar. Esoknya, saat pelajaran dimulai seperti biasa, Guru Glenn kembali menyuruh mereka agar belajar sendiri. Siswi Lin lalu berniat ingin bertanya kepada Guru Glenn. Akan tetapi, Sistine melarangnya karena itu percuma sebab Guru Glenn tak akan bisa menjawabnya. Guru Glenn lalu bertanya kepada Sistine apa sebenarnya kegunaan dari ilmu sihir. Sistine menjawab bahwa ilmu sihir sangat berguna untuk membuat mereka pergi ke tingkat yang lebih tinggi. Namun, Guru Glenn mengatakan bahwa ilmu medis, ilmu pertanian, atau ilmu arsitek, ataupun ilmu lainnya itulah yang lebih berguna untuk manusia daripada ilmu sihir. Karena ilmu sihir sebenarnya berguna hanya untuk menghabisi manusia. Jika pedang bisa menghabisi satu orang manusia, maka ilmu sihir bisa menghabisi 10 manusia. Perkataan Guru Glenn itu membuat Sistine bersedih dan meninggalkan kelas. Guru Glenn kini berniat untuk berhenti menjadi guru. Karena pada dasarnya juga, ia sebenarnya hanya dipaksa oleh Profesor Celica untuk menjadi guru. Lalu, Glenn melihat Rumia yang sedang membuat lingkaran sihir. Ia kemudian mendatanginya dan mengajari Rumia cara membuat lingkaran sihir yang benar. Setelah itu, Glenn menanyakan mengapa Rumia sangat tergila-gila dengan sihir. Rumia mengatakan sebelumnya ada seseorang yang pernah menyelamatkannya ketika ia hampir saja dihabisi. Pria itulah yang membuatnya sadar bahwa manusia tak boleh kehilangan ilmu sihir. Sehingga suatu hari ia pasti akan bisa berterima kasih kepada pria yang menyelamatkannya. Rumia juga ingin agar Guru Glenn meminta maaf kepada Sistine sebab ilmu sihir sangat berkaitan erat dengan mendiang kakek Sistine. Esoknya, Guru Glenn akhirnya meminta maaf kepada Sistine. Ia lalu mengatakan bahwa semua siswa yang ada di kelasnya itu sangatlah bodoh. Untuk itu, ia akan mengajari mereka sihir Shockblood. Pada dasarnya, mantra Shockblood itu memiliki 3 baris pengucapan. Namun, bila diubah menjadi 4 baris, mantranya itu tak akan bisa berfungsi dengan baik. Bila bisa menguasainya, maka sihirnya akan berbelok. Begitu pula bila dimodifikasi lagi dengan beberapa baris dan menghilangkan beberapa kata, maka sihirnya akan memendek, bahkan akan cepat hilang. Para siswa kini sangat tercengang karena melihat Guru Glenn sangat mahir dalam ilmu sihir. Bahkan, kepala sekolah dan Profesor Celica sangat terkejut karena kelas Guru Glenn kini sangat terkenal. Siswa dari kelas lain pun kini ikut untuk mendengarkan penjelasan dari Guru Glenn. Lalu, Guru Glenn yang sedang berada di atas gedung didatangi oleh Profesor Celica. Ia mengatakan bahwa Glenn kini terlihat sudah lebih bersemangat dari sebelumnya. Glenn pun berterima kasih karena Profesor Celica sudah mau membantunya selama ini. Profesor Celica kemudian memberitahu Glenn bahwa esok ia dan guru lainnya akan pergi melakukan pertemuan, sementara Glenn dan kelasnya akan melakukan pelajaran tambahan. Di sisi lain, di tengah kota terdapat orang-orang misterius yang sedang merencanakan menyerang Akademi Sihir. Mereka merasa bahwa Glenn bukanlah ancaman dan mereka tetap akan menyerang sesuai rencana. Esoknya, Guru Glenn bergegas ke sekolah karena sudah terlambat masuk. Namun di tengah jalan, ia malah dihadang oleh seseorang. Sementara itu, di dalam kelas, orang-orang misterius kini mulai datang. Para penjahat itu ternyata datang mencari Rumia. Karena tak ingin teman-temannya terluka, Rumia akhirnya ikut bersama para penjahat itu. Para penjahat itu kemudian membawa Rumia ke sebuah ruangan. Sedangkan Sistine juga dibawa oleh salah satu penjahat. Penjahat itu berniat untuk bermain-main dengan Sistine. Kan tetapi, tiba-tiba saja Guru Glenn datang dan penjahat itu langsung saja menyerang Guru Glenn. Namun, sihirnya itu tidak bisa digunakan sebab Guru Glenn memiliki kartu yang bisa menonaktifkan sihir.
Sihir tersebut adalah sihir buatannya sendiri. Akan tetapi, efek dari sihir itu juga membuat Guru Glenn tak bisa menggunakan sihir. Sehingga dengan menggunakan tangan kosong saja, Guru Glenn berhasil menghajar penjahat itu. Penjahat itu merasa kalau cara bertarung Guru Glenn seperti tentara kerajaan yang menghabisi para penyihir tanpa menggunakan sihir. Setelah itu, Glenn menghubungi Celica dan memberitahukan apa yang sedang terjadi. Adanya penyusup yang masuk ke akademi dan para siswa yang sedang disandra. Melihat dari para tato penjahat, bisa dipastikan kalau mereka berasal dari organisasi rahasia penyihir jahat yang juga dikenal sebagai kelompok teroris. Namun Glenn merasa aneh kenapa para penjahat itu bisa menembus penghalang sekolah. Ia menduga ada seseorang dari dalam akademi yang membantu para penjahat. Celica lalu menyuruh Glenn agar bisa bertahan dan ia akan bergegas kembali ke akademi. Sementara itu, penjahat yang sudah ia kalahkan kini telah sadar hingga tiba-tiba sebuah portal terbuka di dekat mereka dan keluarlah beberapa monster golem tulang. Namun, para golem tulang itu bukan hanya menyerang Glenn dan Sistine, mereka bahkan menghabisi penjahat itu juga. Karena golem tulangnya terlalu banyak, Glenn dan Sistine akhirnya berusaha menjebak mereka, lalu menyuruh Sistine untuk membuat sihir angin yang lebih kuat. Sementara ia akan menahan golem tulang itu sembari Sistine merapalkan sihirnya. Akan tetapi, setelah berhasil membuat sihir itu dan menyerang para golem tulang, ternyata tak bisa mengalahkannya dan hanya membuatnya berhenti. Sehingga Guru Glenn kembali mengeluarkan sihir modifikasinya. Setelah menggunakan sihir itu, ternyata Guru Glenn hampir saja kehabisan mana. Saat akan pergi, tiba-tiba seorang penjahat datang lagi menghampiri mereka. Guru Glenn lalu menanyakan apakah Sistine bisa menghancurkan sihir pedang penjahat itu. Menurutnya, bila ia menggunakan semua kekuatannya, kemungkinan ia bisa menghancurkannya. Glenn kemudian mendorong Sistine agar jatuh ke bawah, sehingga ia kini harus melawan penjahat itu seorang diri. Namun dengan sisa kekuatannya itu, Guru Glenn berhasil membuat penjahat itu terpojok. Lalu, penjahat itu kembali menyerang Glenn dengan pedangnya dan berhasil mengenainya. Sistine yang sebelumnya dijatuhkan kini telah datang dan berhasil menghentikan sihir pedang itu, sehingga Guru Glenn berhasil menghabisi penjahat tersebut. Guru Glenn senang karena Sistine ternyata mengerti apa yang ia mau. Ia sengaja mendorong Sistine agar Sistine bisa mencari celah dan menghentikan sihir pedangnya. Guru Glenn yang telah kehabisan mana kini tak bisa bergerak lagi, yang akhirnya membuat Sistine mengeluarkan sihir penyembuhannya. Setelah sadar, Glenn langsung menuju tempat keberadaan Rumia, karena menurutnya sisa penjahat yang ada pasti sedang membuat lingkaran sihir teleportasi untuk melarikan diri. Glenn berhasil menemukan Rumia dan juga mengetahui siapa dalang sebenarnya, yang mana ia adalah guru yang sebelumnya digantikan oleh Guru Glenn, yaitu Guru Hei. Guru Hei memberitahu Glenn bahwa ia sudah selesai menuliskan lingkaran sihir untuk memindahkan Rumia. Jika sihir itu diaktifkan, maka akan melahap jiwanya dan menghasilkan mana yang bisa meledakkan seluruh akademi. Jika Glenn bisa berhasil mematahkan sihir pengikat Rumia, maka tidak akan terjadi ledakan. Glenn juga tak bisa menghabisinya karena bila ia tewas, maka sihirnya akan aktif. Glenn akhirnya menggunakan darahnya dan membuat sihir untuk mematahkan sihir pengikat Rumia. Akan tetapi, sihir pengikat itu ternyata ada 5 lapis. Glenn berusaha menghilangkan semua pelapisnya hingga ketika sampai di lapisan terakhir, Glenn kini mulai kehabisan mana dan tak bisa melanjutkannya lagi. Rumia yang melihat gurunya sudah pingsan, kemudian berusaha menembus lingkaran sihir itu. Ia pun berhasil dan langsung memberikan mananya kepada Guru Glenn. Glenn akhirnya bisa bangkit dan kembali menyelamatkan Rumia. Setelah berhasil menyelamatkannya, Glenn yang kesal langsung saja menghajar Guru Hei. Setelah itu Guru Glenn akhirnya mengetahui Rumia adalah anak dari sang ratu, yaitu Putri Erminia, yang 3 tahun lalu telah dikabarkan meninggal. Rumia diasingkan karena memiliki kekuatan yang istimewa, di mana
ia bisa meningkatkan energi seseorang hanya dengan menyentuhnya. Profesor Selika mengatakan bahwa di akademi tersebut yang mengetahui identitas Rumiya hanyalah dirinya dan kepala sekolah. Rumiya dan Sistine lalu datang memanggil guru Glenn beserta dengan teman-teman mereka yang lainnya. Sementara itu, sang Ratu Alicia kini sedang merencanakan untuk pergi ke Akademi Sihir. Ia pun akan ditemani oleh komandan tertinggi kekaisaran, yaitu Selos. Ratu Alicia akan menghadiri pertandingan antara murid Akademi Sihir. Namun sebenarnya tujuan mereka adalah untuk menyelidiki apakah memang Rumiya adalah anaknya. Di sisi lain, Sistine dan Rumiya kini sedang mempersiapkan teman-temannya untuk mengikuti pertandingan. Mereka sangat sulit mengajak teman-temannya karena beralasan pasti tak akan bisa menang. Hingga akhirnya Guru Glenn datang dan membantu mereka. Ia mengatakan bahwa dengan bimbingannya mereka semua pasti akan bisa menang. Guru Glenn lalu menyebutkan nama-nama yang akan ikut beserta pertandingan yang akan mereka ikuti. Guru Glenn menetapkan pertandingan yang mereka akan ikuti berdasarkan kemampuan para siswanya. Sistine dan Rumiya senang karena Guru Glenn selama ini ternyata memperhatikan mereka. Dengan formasi yang sudah ia tetapkan, Guru Glenn sangat yakin kalau mereka pasti bisa menang. Namun yang terjadi sebenarnya adalah Guru Glenn telah kehabisan uang dan kelaparan. Ia sebelumnya sudah memohon kepada kepala sekolah agar ia bisa mengambil gajinya. Akan tetapi, kepala sekolah tak bisa melakukannya karena Glenn harus menyelesaikan pekerjaannya terlebih dahulu. Kepala sekolah memberitahu Glenn bahwa ada upah khusus yang bisa ia dapatkan. Di pertandingan minggu depan, jika kelasnya bisa menjadi juara, maka ia akan mendapatkan upah khususnya. Lalu, saat akan melakukan latihan, guru senior yaitu Guru Harlem melarang mereka untuk berlatih di halaman, sebab saat itu kelasnya juga akan melakukan latihan. Namun menurut Guru Glenn, karena kelas Guru Harlem sudah selesai berlatih, maka sudah sepantasnya kelasnya sekarang yang memakai halaman itu. Guru Glenn lalu secara spontan menantang kelas Guru Harlem. Ia mengatakan akan mempertaruhkan gajinya selama 3 bulan untuk kemenangan kelasnya. Guru Harlem yang tak mau kalah akhirnya mengikuti kemauan Glenn dan juga mempertaruhkan gajinya 3 bulan untuk kemenangan kelasnya. Kini dimulailah pelatihan kelas Guru Glenn dalam persiapan mengikuti pertandingan. Ia langsung turun tangan mengajari mereka satu persatu. Sementara itu, Ratu Alicia kini telah berangkat menuju Akademi Sihir. Di tengah perjalanannya, pelayannya itu memberikan sebuah kalung untuk dipakai Ratu Alicia. Karena ia merasa kalung tersebut lebih bagus dilihat bila Ratu Alicia ingin bertemu anaknya. Lalu, Ratu Alicia kini telah meresmikan dimulainya kompetisi sihir. Saat pertandingan pertama, kelas Guru Glenn mendapatkan peringkat ketiga. Teman-teman yang lainnya kini semakin bersemangat karena menurut mereka Guru Glenn pasti sudah memikirkan strategi untuk kemenangan mereka. Dan benar saja, di pertandingan berikutnya kelasnya terus saja masuk ke dalam peringkat juara. Hal itu membuat para siswanya senang karena mereka berhasil menang berkat saran dari Guru Glenn. Hingga saat di pertandingan pertahanan mental, Rumiya kini yang menjadi perwakilan kelasnya. Ia awalnya sangat diremehkan karena hanya dirinya lah seorang peserta wanita. Dan di antara para peserta, ada peserta yang merupakan pemenang tahun lalu dalam pertandingan pertahanan mental. Ketika pertandingan itu dimulai, satu persatu peserta mulai tumbang. Mereka tak mampu menahan serangan mental yang diberikan. Hingga akhirnya tersisa Rumiya dan juara tahun lalu saja yang masih bertahan. Sang penguji lalu memilih untuk memakai sihir Mind Break, yang mana mantra sihir itu sebenarnya berbahaya karena bisa merusak pikiran peserta dan membuatnya pingsan. Walaupun sudah memakai sihir berbahaya, Rumiya juga masih bisa bertahan. Hingga akhirnya sang penguji menambah tenaganya untuk memperkuat sihirnya. Rumiya kini tak bisa berdiri lagi. Guru Glenn yang melihatnya langsung meminta agar Rumiya berhenti
karena menurutnya lawan Rumiya memang luar biasa. Namun tak disangka, sang juara bertahan itu ternyata telah pingsan sambil berdiri. Sehingga sang penguji menyatakan bahwa dalam pertahanan mental, Rumiya lah pemenangnya. Karena walaupun Rumiya sudah meminta mundur, akan tetapi sebelumnya Rumiya masih bisa bertahan. Ratu Alicia yang melihatnya kini sangat senang karena anaknya ternyata mendapatkan teman yang baik. Pertandingan pun terus berlanjut, kelas Guru Glenn terus saja memenangkannya. Orang-orang tidak menyangka kelas Guru Glenn yang tidak diunggulkan kini berhasil mengejar peringkat pertama. Sementara itu, di tribun penonton ada dua orang misterius yang marah kepada Glenn. Mereka adalah Albert dan Riel. Riel kemudian berencana untuk pergi menghajar Glenn. Akan tetapi, ia dihentikan oleh Albert sebab mereka sedang menjalankan misi, yaitu mengawasi penjaga kerajaan yang sedang mengawal sang ratu. Sebab mereka mendapatkan kabar bahwa ada kegiatan mencurigakan yang dilakukan pengawal kerajaan. Lalu, saat sedang istirahat, si Swilin datang berkonsultasi kepada Guru Glenn. Lin sangat takut mengikuti pertandingan sihir perubahan wujud, sebab ia sampai sekarang masih belum bisa melakukannya. Guru Glenn kemudian memberikan saran dan menunjukkan perubahannya menjadi Rumiya. Menurut Guru Glenn, Lin hanya kurang membayangkan tentang perubahannya. Jika Lin ingin menjadi malaikat waktu, yaitu Dewi Latilka, maka Lin harus bisa membayangkannya dengan jelas. Untuk itu, Guru Glenn menyuruh agar Lin pergi ke perpustakaan dan mencari buku tentang Dewi Latilka, sehingga ia akan lebih mudah membayangkannya. Tak lama kemudian, Sisin datang menemui Rumiya yang sebenarnya adalah Guru Glenn. Namun, saat akan memakan roti buatan Sistine, Rumiya yang asli datang dan membuat Guru Glenn akhirnya ketahuan. Lalu, ketika Guru Glenn sedang berada di taman, Rumiya datang membawakannya makanan. Itu adalah makanan yang dibuat oleh Sistine yang sebenarnya akan diberikan kepada Guru Glenn. Tak lama kemudian, sang Ratu Alicia datang menemui mereka berdua. Profesor Selika ternyata telah memindahkan Ratu Alicia. Pelayan dari sang ratu kemudian menghampiri Profesor Selika. Ia membisikkan sesuatu dan membuat Selika sangat terkejut. Di sisi lain, sang ratu yang menemui Glenn kini meminta maaf karena Glenn yang sudah mengabdi lama kepada kerajaan malah terusir dengan rumor yang tidak bagus. Glenn kemudian menanyakan mengapa sang ratu datang tanpa penjagaan. Ratu Alicia sebenarnya datang untuk menemui Putri Ermiana, yaitu anaknya. Akan tetapi Rumiya mengatakan bahwa ratu telah salah orang karena ia adalah Rumiya. Putri Ermiana yang ratu maksud telah mati 3 tahun yang lalu. Ratu Alicia pun mengerti dan meminta maaf karena telah membuat Rumiya tidak nyaman. Rumiya kemudian pergi meninggalkan mereka yang membuat Ratu Alicia sedih karena sudah tak dianggap sebagai ibu. Lalu ketika Ratu Alicia kembali, ia malah ditahan oleh Selos. Albert yang melihatnya merasa curiga mengapa penjaga kerajaan yang setia kepada ratu malah menahan ratunya. Ia yakin sepertinya Selos sedang merencanakan sesuatu. Sementara itu, Guru Glenn menemui Rumiya yang sedang duduk sendirian. Guru Glenn mengatakan bahwa ia sebenarnya sudah tahu apa hubungan Rumiya dengan sang ratu. Guru Glenn memberitahunya bahwa ia dulunya adalah penyihir yang bekerja di tentara kerajaan. Karena jenis pekerjaannya, ia malah sering berada di pengadilan. Untungnya, ada sang ratu yang membantunya menyelesaikan masalahnya. Untuk itu, Rumiya juga harus bisa menghadapi masalahnya dengan hatinya. Lalu, tiba-tiba pengawal kerajaan datang menemui mereka dan ingin menangkap Rumiya. Ia dituduh telah melakukan percobaan pembunuhan kepada sang ratu. Rumiya yang dibawa oleh pengawas kerajaan kini akan dieksekusi. Untungnya, Guru Glenn yang sebelumnya pingsan kini datang menyelamatkannya. Karena pengawal yang lainnya telah datang, Guru Glenn akhirnya pergi membawa kabur Rumiya. Guru Glenn lalu menghubungi Profesor Selika dan meminta untuk bertemu dengan sang ratu. Akan tetapi Selika mengatakan bahwa ia tak bisa melakukan apapun dan tak bisa mengatakan apapun. Selika ingin
Glenn harus memikirkan cara agar bisa bertemu dengan sang ratu. Lalu Riel yang telah bertemu dengan Glenn langsung saja menyerangnya. Untungnya Albert menghentikan pergerakan dari Riel. Guru Glenn memberitahu Rumiya bahwa mereka adalah kenalannya saat ia masih berada di tentara kerajaan, yang mana Albert dan Riel merupakan pasukan khusus dari Kesatuan Mahkamah Pengadilan Sihir. Glenn kemudian meminta agar mereka mau membantunya, sebab Celica mengatakan agar Glenn harus mencari cara menemui sang ratu. Menurutnya, ada sesuatu yang terjadi sebab Celica yang merupakan mantan pasukan khusus dan merupakan penyihir terkuat tapi malah tak bisa berkutik. Albert akhirnya setuju membantu Glenn karena ia percaya kepadanya. Setelah itu, Albert dan Riel menemui Sistine dan teman-temannya. Ia mengatakan akan menggantikan Guru Glenn sementara karena Guru Glenn sedang ada urusan mendadak. Yang mana sebenarnya Guru Glenn dan Rumiya kini sedang berusaha melarikan diri dari kejaran para pengawal kerajaan. Kini pertandingan telah memasuki tahap akhir, yaitu pertandingan perubahan wujud. Siswa dari kelas Guru Harlem berhasil berubah wujud menjadi naga. Peserta berikutnya yang tampil adalah Lin dari kelas Guru Len. Lin yang sebelumnya sudah berkonsultasi dengan Guru Glenn, kini dengan santai dan sangat fokus melakukan perubahan wujudnya. Lin berhasil berubah wujud menjadi Dewi Latilka, sehingga membuat poin mereka kini sama dengan kelas Guru Harlem yang sementara memimpin. Untuk itu, pertandingan duel sihir akan menjadi penentu siapa yang menjadi peringkat nomor 1. Sistine dan kedua temannya berhasil memenangkan pertandingan duel sihir, sehingga kelasnya kini menjadi peringkat nomor 1 dan menjadi juara di kompetisi sihir. Sementara itu, Guru Glenn yang sebelumnya kabur masih terus dikejar oleh para pengawal kerajaan, hingga akhirnya para pengawal kini berhasil mengepung Guru Glenn dan Rumiya. Di sisi lain, sang ratu kini akan memberikan medali kepada pemenang. Albert dan Riel lalu maju ke depan sebagai perwalian kelas. Akan tetapi, tiba-tiba saja Albert dan Riel berubah menjadi Glenn dan Rumiya, yang mana selama ini mereka berdua tengah melakukan penyamaran. Dan orang yang dikepung oleh pengawal kerajaan adalah Albert dan Riel yang juga melakukan penyamaran. Lalu, Celica membuat dinding pemisah sehingga hanya ada mereka berlima saja di dalamnya. Glenn lalu meminta agar sang ratu menghentikan perintah untuk menghabisi Rumiya. Celos mengatakan bahwa itu tak bisa dilakukan sebab sang ratu harus dilindungi sekuat tenaga. Untuk itu, Celos ingin agar sang ratu segera memberinya perintah. Ratu Alicia akhirnya memerintahkan agar menghabisi Rumiya. Ratu Alicia berharap agar Rumiya tak pernah ada. Ia juga sebenarnya tidak menyayanginya. Perkataan dari Ratu Alicia membuat Rumiya sangat syok. Sementara Glenn masih merasa ada sesuatu yang aneh, padahal ia sudah bertemu dengan sang ratu sesuai perintah Celica. Hingga akhirnya Glenn menyadari sesuatu dan langsung mendekati sang ratu. Celos terkejut karena sang ratu membuka kalungnya dan masih baik-baik saja. Glenn mengatakan bahwa ia sudah curiga pastinya ada benda kutukan yang terdapat di tubuh sang ratu. Ia tahu jika melepaskan benda itu, sang ratu pasti tewas. Dan jika memberitahu cara melepaskan kutukan benda itu, sang ratu juga pasti tewas. Untuk itu, Glenn menggunakan kartu sihirnya agar bisa menonaktifkan sihir yang ada pada kalung tersebut. Sehingga sihir kutukannya tak bisa bekerja lagi. Karena kalungnya telah terlepas, sang ratu pun langsung memeluk anaknya sambil menangis. Ia sangat senang karena Rumiya masih bisa selamat. Di sisi lain, pelayan sang ratu yang sebelumnya memberikan kalung itu kini sedang dikepung oleh Albert dan Riel. Sebab mereka sudah tahu identitasnya yang merupakan penyihir dari organisasi penyidik kebajikan langit. Setelah itu, mereka memberitahu Glenn bahwa dalangnya adalah kepala pelayan sang ratu. Para penyihir jahat itu kini sudah berhasil menyusup sampai ke kerajaan. Untuk itu, mereka akan kembali ke kerajaan
membuat rencana pencegahan penyusup. Sensei, Rumiya kemudian datang menjemput Glenn untuk pergi ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, Rumiya mengatakan bahwa ia kini sudah mengingat kalau pria yang menyelamatkannya dahulu adalah guru Glenn. Rumiya senang karena memiliki guru seperti guru Glenn. Glenn juga akhirnya senang karena kini ia bisa mendapatkan uang taruhan dari guru Harlem. Namun, saat sampai di tempat tujuan mereka, ternyata siswa kelasnya telah mengadakan pesta. Glenn juga tiba-tiba saja syok karena ternyata pesta tersebut ia yang akan membayarnya. Sehingga upah khususnya dan taruhan gaji 3 bulan kini habis begitu saja. Glenn kini mulai memberikan Sistine latihan khusus. Akan tetapi, Sistine merasa heran karena Glenn memberikannya latihan fisik. Ia mengira akan diberikan latihan ilmu sihir yang baru. Menurut Glenn, dengan latihan ini, Sistine akan bisa mengasah indera menyerang dan bertahannya. Bila Sistine sudah menguasai pertarungan tangan kosong, maka Glenn akan mengajarinya sihir tingkat militer. Lalu, saat akan pergi ke sekolah, Rumiya dan Sistine bertemu dengan Glenn yang sedang menunggu murid pindahan dan akan menjadi murid di kelasnya nanti. Tiba-tiba, Riel muncul dan langsung saja menyerang Glenn. Seketika Glenn terkejut karena melihat seragam dari Riel. Karena ternyata Riel lah yang dikirim sebagai murid pindahannya. Glenn kemudian menjelaskan kepada mereka bahwa Riel adalah utusan dari pemerintah yang akan menjadi mata-mata di Akademi Sihir dan juga melindungi Rumiya. Glenn lalu memperkenalkan Riel kepada siswa yang lainnya. Akan tetapi, saat Riel memperkenalkan dirinya dengan sifat polosnya, ia malah mengatakan kalau dirinya berasal dari tentara kerajaan dan merupakan pasukan khusus. Hal itu hampir saja membuat identitasnya terbongkar. Untungnya, Glenn dengan cepat meluruskan apa yang Riel ucapkan. Lalu, saat latihan sihir sedang berlangsung, Riel ternyata tidak terlalu mahir menggunakan sihir Shock Blood. Ia kemudian meminta kepada Glenn untuk menggunakan sihir lainnya. Glenn setuju asalkan tidak menggunakan sihir tingkat militer. Riel akhirnya mengeluarkan pedangnya dan menyerang targetnya. Akibat Riel yang menunjukkan kekuatannya itu membuat teman-temannya mulai takut kepadanya. Namun, berbeda dengan Rumiya dan Sistine yang datang mengajak Riel untuk makan bersama. Teman-temannya yang lain akhirnya melihat kalau Riel ternyata tidaklah menakutkan, sehingga mereka kini mulai kembali mendekati Riel. Setelah itu, Glenn membawa siswanya ke Pulau Chimera untuk melakukan wisata sekolah. Akan tetapi, saat sampai di tempatnya, ia malah bertemu dengan seseorang yang sedang menyamar. Di mana orang tersebut ternyata adalah Albert. Dan akhirnya tahu kalau Riel hanyalah sebagai umpan. Sementara Albert adalah mata-mata yang sesungguhnya yang akan mengawasi dan menjaga Rumiya dari jauh. Albert juga memberitahu Glenn agar berhati-hati kepada Riel, sebab hanya mereka berdua saja yang mengetahui apa yang pernah terjadi di masa lalu Riel. Malamnya, para pria merencanakan untuk mengintip para wanita. Akan tetapi, rencana mereka ternyata diketahui oleh Glenn, sehingga guru Glenn mengambil rute yang sudah mereka tulis di kertas. Glenn kemudian menyuruh para siswa untuk kembali ke kamarnya masing-masing. Para siswa ternyata tak melakukannya dan memilih untuk melawan Glenn. Sementara itu, Riel yang melihat Glenn merasa kalau Glenn sangat gembira, padahal sebelumnya Glenn selalu terlihat suram. Di sisi lain, Glenn yang sudah mengamankan para siswanya kini pergi ke pinggir laut untuk menenangkan diri. Rumiya, Sistine dan Riel ternyata datang juga ke tempat itu. Rumiya mengatakan kepada Riel bahwa ia senang karena bisa mengenal Riel, dan ia ingin agar Riel bisa menjadi temannya juga. Lalu, ketika semua siswa sudah tertidur, Riel pergi menemui Glenn. Ia menanyakan mengapa Glenn pergi begitu saja, sebab tanpa Glenn ia tak tahu harus hidup seperti apa, karena selama ini ia hidup hanya untuk Glenn. Menurut Glenn, Riel sepertinya merasa bahagia saat bermain dengan teman-temannya. Untuk itu, ia ingin agar Riel terus menjadi siswi di Akademi Sihir. Serta keinginan dari kakak Riel juga
adalah agar Riel harus bisa mencari kebahagiaannya sendiri. Akan tetapi Riel tidak mengerti dengan apa yang Glenn katakan. Ia merasa tidak ada salahnya bila ia harus melindungi Glenn. Menurutnya, Sistine dan Rumiya sudah merebut Glenn darinya. Ia pun kini sangat membenci mereka semua. Hingga esoknya, ketika mereka akan pergi ke lab penelitian, akhirnya mengatakan bahwa ia sebenarnya sangat membenci mereka semua. Rumiya dan Sistine merasa sepertinya Riel memang tidak menyukai mereka. Namun Glenn mengatakan bahwa saat ini Riel hanya sedang cemas. Karena semalam ia sudah mengatakan sesuatu yang membuat Riel kesal. Lalu mereka akhirnya sampai di lab penelitian alkimia. Mereka pun disambut oleh pemimpin lab tersebut, yaitu Bluemon. Saat masuk di dalam lab, Rumiya merasa sepertinya Bluemon sedang mengawasinya. Bluemon kemudian menjelaskan kepada mereka berdua, sebelumnya lab tersebut digunakan untuk melakukan penelitian dalam membangkitkan seseorang. Akan tetapi karena hal itu mustahil dilakukan, sehingga penelitiannya berubah, yang mana pikiran seseorang akan dipindahkan ke tubuh barunya, sehingga orang tersebut akan terasa hidup karena masih membawa pikirannya. Namun bagaimanapun bentuknya, sihir untuk membangkitkan manusia tetap harus dilarang, karena mereka bukanlah Tuhan yang bisa menentukan siapa yang hidup dan yang mati. Ia juga memberitahu Glenn bahwa organisasi penelitian kebajikan langit sepertinya telah menyelesaikan mantra pembangkit tersebut. Lalu, ketika akan kembali, Rumiya dan Sistine mencoba mengajak Riel. Akan tetapi Riel menolaknya dan langsung pergi. Ia merasa bahwa Sistine dan Rumiya telah merebut Glenn darinya. Glenn kemudian memberitahu Rumiya dan Sistine bahwa Riel sebenarnya masihlah anak-anak. Walau terlihat seperti seumuran mereka, tapi hatinya masihlah seperti anak-anak. Untuk itu, Glenn ingin agar mereka berdua tetap sabar menghadapi Riel. Di sisi lain, Riel yang sedang menangis di pinggir pantai tiba-tiba didatangi oleh seseorang, yang mana itu ternyata adalah kakaknya sendiri. Riel sangat terkejut karena ia tidak percaya bisa melihat kakaknya lagi. Sementara itu, Albert ternyata melihat yang sedang terjadi. Namun saat akan pergi, ia dihadang oleh Charlotte yang sebelumnya menyamar menjadi pelayan sang ratu. Charlotte ingin agar Albert bisa menghiburnya malam ini. Menurut Albert, ia tak perlu menghiburnya karena ia akan menghabisi Charlotte malam ini juga. Serangan Albert ternyata bisa ditahan oleh Charlotte. Lalu, Charlotte memanggil golem zombie dengan sihirnya. Akan tetapi dengan sekali serang saja, Albert langsung menghabisi semua golem zombie. Sementara itu, Riel kini bertanya kepada kakaknya, yaitu Sito, mengapa ia masih hidup. Sito mengatakan bahwa saat itu ia belumlah mati, ia masih hidup dan ditahan oleh organisasi penelitian kebajikan langit. Ia ingin agar Riel menyelamatkannya dengan membawakan Rumiya kepadanya, karena saat ini organisasi sedang membutuhkan Rumiya untuk melancarkan rencana mereka. Jika rencana ini bisa berhasil, maka organisasi akan membebaskannya. Lalu, Glenn kini datang dan segera menghentikan pengaruh Sito. Glenn mengatakan bahwa kali ini ia akan bekerja sama dengan Riel untuk mengalahkannya. Namun yang terjadi malah Riel ternyata menyerang Glenn dari belakang. Sebab Riel kini hanya ingin hidup demi Sito. Sementara itu, Albert dan Charlotte masih terus bertarung. Albert kemudian melihat kondisi dari Riel, yang mana di situ telah terdapat Glenn yang sedang terluka. Charlotte yang juga sudah mengetahuinya langsung bergegas pergi, yang mana itu membuat Albert sadar bahwa Charlotte ternyata hanya mengulur waktu saja. Di sisi lain, Sistine yang kembali ke kamar melihat Riel dan Rumiya yang telah berlumuran darah. Riel mengatakan bahwa ia hanya membuat Rumiya pingsan, sedangkan Glenn ia sudah menghabisinya. Riel kemudian membawa Rumiya pergi. Tak lama kemudian, Albert datang membawa Glenn yang sudah dalam keadaan terluka. Albert mengatakan Glenn belumlah mati dan masih bernapas. Menggunakan sihir penyembuhan tak akan bisa membuat Glenn sembuh. Kali ini ia akan menggunakan sihir suci untuk menyembuhkan Glenn. Untuk itu,
ia juga akan membutuhkan mana dari Sistine. Albert lalu bersiap merapalkan sihirnya, sementara Sistine berusaha memberikan napas perbuatan kepada Glenn. Lalu Rumia yang telah ditangkap kini sedang diikat. Ia terkejut karena pelakunya adalah Riel. Di sisi lain, Glenn sudah berhasil sadar berkat sihir dari Albert. Glenn kemudian menanyakan kepada Albert apa yang sudah terjadi. Albert menjelaskan bahwa di sekitar lab penelitian ada laporan tentang penggunaan dana yang mencurigakan. Dan setelah mendalaminya, Bluemon ternyata berhubungan jelas dengan organisasi. Glenn marah karena Albert tidak memberitahukannya sewaktu pertama mereka bertemu di pulau itu. Ia pasti sengaja menjadikan Rumia sebagai umpan. Mereka lalu berbagi tugas. Glenn akan berusaha menyadarkan Riel, sementara Albert akan menyelamatkan Rumia. Akan tetapi, bila keadaan memaksa, Albert tak akan ragu untuk menghabisi Riel juga. Mereka berdua lalu bergegas pergi menuju lab penelitian. Namun, beberapa siswa ternyata melihat kepergian Glenn. Di lab penelitian, Bluemon sangat senang karena dengan adanya Rumia, proyek pembangkitan nyawa yang ia lakukan akan selesai. Sementara itu, Glenn menanyakan dari mana Albert bisa mengetahui lokasi tempat mereka menyekap Rumia. Albert mengatakan bahwa saat kejadian di pertandingan sihir sebelumnya, ia sudah memasang sihir pendeteksi di tubuh Rumia, tapi sihir itu kini telah dihapus. Ia masih memiliki satu lagi, yaitu di tubuh Charlotte. Charlotte ternyata menyadarinya dan kini melihat kalau mereka berdua sedang menuju ke lokasinya. Bluemon berniat mengirimkan ciptaannya untuk menghentikan mereka. Akan tetapi dengan sekali serangannya saja, Albert langsung menghabisinya. Mereka berdua kemudian terus melanjutkan perjalanan, hingga akhirnya bertemu lagi dengan makhluk ciptaan Bluemon. Karena makhluk ciptaannya terus dihabisi, Bluemon memilih untuk turun tangan sendiri. Ia menghadang mereka di tengah jalan dan merubah wujudnya menjadi monster. Albert lalu menyuruh Glenn untuk pergi duluan dan ia yang akan melawan Bluemon. Sementara itu, para siswa kini telah mengetahui bahwa Glenn tak ada di kamarnya. Begitu juga dengan Riel dan Rumia, mereka berniat akan pergi mencari Glenn dan membantunya. Namun, Sistine menghentikan mereka karena walaupun mereka bisa menemukan Glenn, mereka tak akan bisa berbuat apa-apa dan akhirnya akan menjadi beban saja. Untuk itu, ia memohon kepada teman-temannya agar mereka percayakan saja semuanya kepada Glenn. Glenn kini telah sampai di ruang tempat Rumia berada. Glenn yang mencoba menghajar Sito malah dihalangi oleh Riel. Riel mengatakan bahwa sekarang ia akan bertarung demi Sito. Glenn menjelaskan bahwa Sito sebenarnya sudah mati 2 tahun yang lalu. Riel pun membantahnya karena buktinya sekarang Sito ada di depannya. Glenn akhirnya dengan terpaksa harus melawan Riel agar bisa membuatnya sadar. Saat melawannya, Glenn menanyakan kepada Riel siapa nama kakaknya. Riel ternyata tak bisa mengingatnya dan membuat kepalanya sakit. Glenn kemudian berusaha membuat Riel tak bisa bergerak dengan sihir gravitasinya. Setelah itu, ia menghajar kakak palsu dari Riel. Seketika, Riel lalu mengingat kembali masa lalunya, yang mana ia sebenarnya adalah sebuah cloning dari adik Sito. Rain adalah orang yang telah menghabisi Sito karena telah melaporkan penelitian mereka. Sebelumnya, Sito sudah meminta bantuan Glenn agar menghancurkan lab penelitiannya. Namun, ketika Glenn mendatangi lab itu, ternyata sudah terlambat. Sito telah tewas, begitu pula dengan adiknya, dan yang tersisa hanya Riel saja. Rain yang menyamar menjadi Sito lalu mengatakan kalau Riel adalah ciptaan rongsokan. Hal itu membuat Glenn marah dan menyerangnya. Akan tetapi, Rain ternyata telah berhasil menciptakan manusia cloning yang baru dan lebih sempurna. Riel pun mempertanyakan mengapa Glenn mau melindunginya, padahal ia hanyalah sebuah boneka. Glenn mengatakan bahwa Riel sangatlah berharga baginya. Begitu pula dengan Rumia yang menganggapnya sebagai teman. Riel yang kini telah sadar akhirnya bangkit kembali dan menghabisi para kloningan itu. Sementara Glenn kini menghajar Rain yang sudah mempengaruhi Riel dan menyakiti murid-muridnya. Sedangkan Albert berhasil mengalahkan Bluemon dengan menggunakan sihir apinya.
Setelah itu mereka akhirnya kembali dan bertemu dengan teman-teman yang lainnya. Mereka kemudian kembali ke sekolah dan memulai aktivitasnya seperti biasa. Saat di perpustakaan, Glenn datang menemui Sistine. Ia berterima kasih karena sebelumnya Sistine telah menyelamatkannya. Namun, hal itu malah membuat Sistine malu karena mengingat ia sudah memberikan napas perbuatan kepada Glenn. Lumia dan Riel yang datang mengira kalau Glenn ternyata telah menyakiti Sistine. Riel marah dan langsung saja menghajar Glenn hingga sampai ke depan gedung akademi. Yang mana saat itu ada kereta kuda yang akan lewat. Untungnya penumpang di dalamnya berhasil menyelamatkan Glenn. Ketika penumpang itu turun, ia langsung saja menegur Sistine sebab pria tersebut ternyata adalah Leo yang merupakan tunangan dari Sistine. Namun Sistine membantahnya sebab itu hanyalah janji manis yang mereka ucapkan sewaktu kecil. Glenn lalu menjahili Sistine karena ternyata ada pria yang mau wanita kasar seperti dirinya. Leo kemudian mengatakan bahwa di akademinya Glenn selalu dibicarakan karena membawa metode belajar yang baru. Ia juga adalah seorang guru dan datang ke tempat itu untuk menggantikan guru yang sedang sakit. Hingga ketika telah memulai pelajaran, para murid sangat senang dengan penjelasan yang diberikan oleh Leo. Menurut Glenn, cara mengajar Leo sangat sempurna, bahkan bisa membuat para siswa mengerti dengan cepat tentang sihir tingkat militer. Namun menurutnya, para siswa terlalu cepat diajarkan pengetahuan tentang itu, karena para siswa belum mengetahui resiko ketika memiliki kekuatan besar. Setelah selesai mengajar, Leo menemui Sistine dan mengajaknya jalan-jalan untuk membicarakan sesuatu. Rumia dan yang lainnya ternyata mengikuti mereka. Leo memberitahu Sistine bahwa ia ingin agar Sistine mau menikah dengannya. Akan tetapi, Sistine ternyata menolak lamaran dari Leo. Ia beralasan akan melanjutkan penelitian kakeknya karena sebelumnya ia sudah berjanji kepada kakeknya, yaitu mempelajari sihir peradaban kuno dan mengembalikan sihir kuno. Menurut Leo, hal itu mustahil dilakukan karena sampai sekarang belum ada yang berhasil melakukannya. Untuk itulah, Leo ingin agar Sistine sebaiknya mengikutinya saja. Lalu, Glenn yang sedang bersembunyi akhirnya muncul dan mengatakan bahwa Sistine harus mengikuti impiannya sendiri. Kemunculan Glenn membuat Sistine akhirnya berakting dan mendapatkan alasan baru. Ia sebenarnya tak mau menerima lamaran Leo karena sudah menjalin hubungan dengan Glenn. Hal itu membuat Leo terkejut karena Sistine malah memilih Glenn. Melihat tingkah laku Sistine membuat Glenn mengerti dan ikut dalam permainan Sistine. Leo marah karena menurutnya tak ada yang boleh mengambil Sistine selain dirinya. Melihat tingkah Leo yang keterlaluan membuat Glenn tak ingin bila Sistine harus bersama Leo. Glenn akhirnya menantang Leo untuk berduel sihir. Tantangan itu pun langsung diterima oleh Leo. Namun, waktu dan syarat duelnya akan mereka tentukan nanti. Glenn kemudian menemui para siswanya dan memberitahukan akan melakukan duel sihir. Yang mana Leo ternyata ingin mengadu kemampuan mereka sebagai pengajar sihir. Untuk itu, para siswa akan terlibat langsung dalam duel sihir. Ia akan kembali melatih para siswa agar bisa memenangkan duel. Sehingga ia bisa menjadi suami anak bangsawan dan menjadi kaya. Setelah itu Glenn pergi menemui Albert di sebuah bar. Albert memberitahukan bahwa saat ini ada yang telah menyuplai debu malaikat di kota akademi sihir. Glenn terkejut mendengar informasi itu karena seharusnya debu malaikat sudah dihancurkan 1 tahun yang lalu. Hal itulah yang membuat Albert merasa heran karena debu malaikat ternyata masih ada. Kali ini Glenn tak boleh terlibat dalam penyelidikannya. Lalu saat Glenn pulang, ia kembali mengingat masa lalunya. Ia mengingat seorang wanita bernama Sarah yang sebenarnya mirip dengan Sistine. Di sisi lain, Leo sedang bertemu dengan seseorang di kereta kudanya. Leo mengatakan bahwa apa yang pria itu katakan ternyata benar, yang mana Glenn menantangnya melakukan duel sihir sama seperti yang ia prediksikan. Esoknya, duel antara kelas Glenn dan kelas Leo kini akan dimulai. Duelnya adalah peperangan sihir. Siapa yang lebih dulu menguasai markas musuhnya, maka ialah pemenangnya. Dalam duel tersebut, kelas Glenn sangat tidak diunggulkan.
Bahkan di serangan pertama, taktik dari Leo, yaitu dengan mengelompokkan 3 orang, mereka berhasil menjatuhkan beberapa pemain kelas Glen. Para guru juga menganggap sepertinya duel tersebut akan cepat selesai karena mereka melihat Leo sangat teratur dan disiplin dalam menjalankan strategi perangnya. Sementara para siswa di kelas Glen sangat tidak teratur. Mereka menganggap Glen sepertinya tidak mengetahui taktik dalam berperang. Namun, tiba-tiba saja para siswa di kelas Glen bisa menahan serangan dari kelas Leo. Bahkan mereka juga bisa melawan balik serangannya, yang mana ternyata mereka tidak menggunakan formasi 3 orang, melainkan hanya memakai 2 orang saja. Leo menyuruh penembak jitu-nya untuk menyerang dari atas bukit. Akan tetapi mereka tak bisa melakukannya sebab Riel sudah mengalahkan mereka. Leo akhirnya mengutuskan menggerakkan semua pasukannya ke hutan dan akan mengalahkan sekaligus semua pasukan kelas Glen. Glen ternyata telah mengetahui taktik dari Leo. Ia sengaja muncul di garis depan dan memancing para siswa di kelas Leo agar mengejarnya. Yang mana para siswa itu malah terkena jebakannya. Sehingga siswa kelas Leo yang lainnya berhasil dipukul mundur. Waktu pertandingan pun berakhir, Guru Harlem mengatakan karena tidak ada pemenangnya, maka ia mengumumkan hasilnya dianggap seri. Karena tidak terima hasilnya imbang, Leo kemudian kembali menantang Glen. Glen dengan senang hati langsung menerima tantangannya, karena menurutnya bila ia menang, maka ia akan menikahi bangsawan dan bisa bermalas-malasan. Sistine yang mendengar perkataan guru Glen malah menjadi kesal, karena ia merasa hanya dianggap sebagai benda oleh Glen. Saat perjalanan pulang, Rumia mengatakan agar Sistine harus meminta maaf kepada Glen. Menurutnya, Glen bersedia menerima duel dari Leo, pasti ada alasannya. Guru Glen adalah orang yang suka bermalas-malasan, pastinya ia tak akan menerima duelnya begitu saja. Sementara itu di tengah kota, Albert dan teman-temannya yang lainnya kini mendapatkan korban lagi akibat debu malaikat. Korban tersebut merupakan korban yang kelima. Mereka pun ingin segera menangkap orang yang menyebarkan debu malaikat itu. Lalu, Glen yang sedang berada di atas gedung sekolah didatangi oleh Sistine yang menanyakan apa sebenarnya yang ingin dilakukan oleh Glen. Glen akhirnya menceritakan bahwa Sistine sangat mirip dengan temannya Sarah. Sebelumnya, ia memiliki mimpi menjadi penyihir pahlawan dan Sarah adalah orang yang selalu mendukung mimpinya. Namun suatu hari, Sarah tewas akibat kegagalan misi yang dilakukan oleh Glen. Hal itulah yang membuat ia menjadi malas untuk mempelajari sihir lagi dan memilih menjadi pengangguran. Akan tetapi, ketika ia mendengar Leo meremehkan impian Sistine, Glen sangat kesal dan secara tak sadar langsung menantang Leo. Lalu, tiba-tiba Leo mendatangi mereka berdua. Leo berusaha mengungkapkan kisah masa lalu dari Glen. Hal itu membuat Glen marah dan akhirnya membuat mereka harus bertarung. Di tengah pertarungan, Leo mengeluarkan sihir tulpa, yang mana sihir itu bisa memunculkan monster khayalan. Glen yang sudah terkapar kini tak berani melawan lagi dan langsung pergi. Leo mengatakan bahwa ia ingin ketika duel mereka besok, Glen harus menunjukkan seluruh kekuatannya. Saat Glen pergi, Leo memaksa Sistine harus menyetujui lamarannya, karena jika tidak, ia akan membongkar identitas dari Rumia. Sistine pun kini tak bisa mengelak karena ia ingin melindungi Rumia. Hingga esoknya, saat duel Glen dan Leo akan dilakukan, ternyata Glen tidak muncul. Bahkan di jam pelajaran sekolah, Glen juga tidak muncul. Teman-temannya juga mendengar bahwa Sistine sudah menerima lamaran dari Leo dan acara pernikahan mereka akan dilakukan seminggu lagi. 1 minggu pun telah berlalu dan kini pernikahan Sistine akan dilaksanakan. Sistine sebenarnya sangat sedih, namun ia tak bisa berbuat apa-apa. Lalu, ketika pernikahannya sedang berlangsung, para siswa merasa heran. Mengapa tak ada satupun tamu undangan yang datang? Hingga tiba-tiba, Glen akhirnya datang menghentikan pernikahan itu. Glen pun langsung membawa pergi Sistine dan menyuruh Riel menjaga Rumia. Glen kemudian memberitahu Sistine bahwa ia sudah mendengar semuanya dari Rumia. Untuk itu,
ia harus bertarung serius dan mempersiapkan semuanya. Sehingga ia membutuhkan waktu yang lama untuk menyelamatkan Sistine. Sistine memberitahu Glenn bahwa ia merasa Leo sudah bukan seperti dulu lagi. Leo sudah menjadi orang yang berbeda dan menakutkan. Tak lama kemudian, segerombolan orang yang terkena debu malaikat datang mengepung mereka. Begitu pula di tempat pernikahan, orang-orang yang terkena debu malaikat datang menyerang. Untungnya, Albert dan teman-temannya datang membantu mereka. Albert kemudian menyuruh Riel membawa pergi para siswa, sementara ia dan teman-temannya yang akan melawan para orang-orang itu. Di sisi lain, Glenn kini harus bertarung melawan orang-orang itu sambil melindungi Sistine. Hingga akhirnya mereka digiring ke sebuah tempat. Sistine yang melihat Glenn malah menjadi ketakutan sebab Glenn seperti sedang mengamuk. Lalu Leo muncul di hadapan mereka. Namun Glenn ternyata sudah tahu kalau itu bukanlah Leo, melainkan mantan pasukan khusus di pengadilan kerajaan, yaitu Jatis. Sistine menanyakan di mana keberadaan Leo. Justin pun memberitahunya bahwa Leo sudah tewas karena menjadi percobaannya. Glenn kemudian menyuruh Sistine agar segera pergi, sebab ia akan melakukan pertarungan dengan Jatis. Jatis lalu mengeluarkan monster khayalannya dan terus menyerang Glenn. Dengan senjata yang sudah Glenn siapkan, kali ini ia mampu menghancurkan para monster itu. Akan tetapi, hal itu tidaklah bertahan lama dan akhirnya membuat Glenn harus terpojok. Glenn pun kemudian membentuk kelompok 2 orang, yang mana ia akan menjadi penyerang dan Sistine menjadi pertahanan. Glenn berjanji akan menghabisi Jatis dan membawa mereka berdua kembali dengan selamat. Mereka berdua lalu bersama-sama melawan Jatis hingga membuatnya terpojok. Jatis lalu mengeluarkan jurus terkuatnya. Kali ini ia memanggil monster yang berukuran besar. Namun sebelum itu terjadi, Sistine dan Glenn bergegas menyerang Jatis, sehingga monster itu pun tak bisa bangkit. Dan mereka berdua berhasil mengalahkan Jatis. Akan tetapi, Sistine ternyata telah kehabisan mana sehingga ia tak bisa bergerak. Glenn yang mencoba menghabisi Jatis harus mengurungkannya dan menghampiri Sistine. Hal itu membuat Jatis akhirnya bisa melarikan diri lagi. Teman-teman mereka yang lainnya kemudian datang menghampiri Glenn dan Sistine, yang mana itu membuat Glenn merasa kalau ia tak ingin berhenti menjadi guru. Setelah itu, Glenn menemui Albert dan meminta maaf karena membiarkan Jatis melarikan diri. Namun menurut Albert, Glenn tak perlu meminta maaf karena ia juga tidak menyuruh Glenn untuk membantunya. Glenn lalu memberitahu Albert bahwa Jatis sepertinya sedang mencari catatan akasik. Esoknya, Glenn kini kembali masuk mengajar di Akademi Sihir. Ia bertemu dengan Celica yang memberitahukannya bahwa untuk sementara ia akan pergi menjelajahi labirin bawah tanah karena ia merasa sepertinya ada sesuatu yang harus ia cari di tempat tersebut. Untuk itu, ia ingin agar Glenn harus menjaga akademi dan para siswanya. Celica juga mengatakan bahwa sekarang Glenn sudah mirip seperti seorang pengajar. Para siswa juga ternyata sudah menunggu kedatangan Glenn untuk mengajari mereka.